Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam aplikasi, ya. Aplikasi yang ada pada contoh di sini adalah penggunaan motor pada fan, ya. Artinya fan ini digunakan untuk memberikan udara, ya. Banyak sekali penggunaan udara yang dihasilkan oleh fan, bisa untuk penyegaran ruangan, bisa untuk penurunan suhu, bisa untuk pemberian udara dalam bentuk tekanan, ya, itu bisa diaplikasikan. Berbagai macam proses dapat digunakan dari aplikasi fan ini. Fan ini bisa di sini pada gambar skematik ini, ilustratif ini, ini menggunakan penyambungan belt, ya, pakai belt, ya, pakai semacam puli seperti itu. Kemudian di sini ada motor listrik, ya, dan motor listrik ini mendapatkan asupan energi dari listrik, ya. Oke, kita perhatikan di sini bahwa yang dinamakan efisiensi itu tidak hanya berdiri sendiri, ya. Efisiensi suatu sistem kerja pada suatu proses, dia itu akan punya nilai satu sistem yang dinamakan sistem efisiensi, ya. Jadi dalam satu sistem itu dia akan terdiri dari beberapa nilai efisiensi yang dihasilkan oleh masing-masing peralatan. Ya, contoh di sini adalah ada asupan daya dari listrik yang disebut line, kemudian di sini ada motor, ada belt, ada fan. Ya, nah keempat penggunaan daya ini, ya, ini masing-masing memiliki nilai efisiensi tersendiri. Ya, kenapa? Misalkan ditanyakan, mengapa pada line yang berupa asupan listrik, ya, daya listrik ini juga mengalami efisiensi. Yang dinamakan efisiensi di awal sudah saya terangkan adalah rasio antara output per input, ya. Jadi mengapa line ini juga memiliki nilai efisiensi, ya. Jadi kalau dikatakan nilai efisiensi listrik itu adalah nilai keterserapan daya atau power yang dapat digunakan. Jadi pasti kalau ada kalimat kata keterserapan, maka ada kata kehilangan, ya. Nah, yang dinamakan efisiensi itu adalah berapa nilai serapnya, ya, sehingga bisa diketahui berapa nilai kehilangan dayanya yang terbuang. Karena energi secara teori tidak pernah hilang, ya, tidak pernah punah. Energi itu adalah tetap 100% di dunia ini, ya. Jadi yang dinamakan efisiensi itu adalah nilai keterserapan energi yang dapat digunakan. Nilai kehilangannya adalah disebut nilai pembuangan, nilai yang tidak dapat digunakan, waste energi, ya, nilai energi yang tidak dapat digunakan. Dalam bahasa teknisnya waste energi. Nah, di sini kita lihat pertama ada bagian line, ya. Di sini nilai efisiensinya adalah dikatakan 99%, ya. Mengapa 99%? 1%-nya kemana? Ya, pasti ada kehilangan, ya, daya pada pengkabelan, ya. Jadi kabel-kabel listrik mulai dari sumber listrik dari PLN misal, kemudian masuk ke dalam trafo, masuk ke dalam panel-panel, masuk ke dalam instrumentasi, ya, kemudian masuk ke dalam motor itu sendiri, maka perjalanan dari sumber listrik PLN ke trafo, ke panel, ke instrumentasi, itu pasti ada kehilangan energi, ya. Mungkin itu kecil biasanya, ya, di dalam line ini biasanya kecil, maka dihitung
Ini biasanya contohnya adalah 1% kehilangan, sehingga di sini ditulis 99%. Ya, padahal di sini inputnya, loadnya itu adalah 100%. Oke, kita pahami di sini dulu. Kemudian pada peralatan motor, ya, pada motor-motor, ya, di sini motor ini memiliki nilai 85% efisiensi. Ya, di sini ada skenario 1, 2, 3 itu adalah beberapa perbedaan penggunaan, ya. Misalkan pada skenario 1 100 horsepower di RPM 1075 dengan efisiensi 85%. Skenario 2 adalah efisiensi motornya 90%. Skenario 3, ya, efisiensinya sama 90%, tetapi kecepatan putar motornya lebih tinggi, yaitu 1790. Nah, kita lihat di sini. Efisiensi di motor 85%, 90%, dan 90% yang ketiga. Nah, ini efisiensi yang ada di motor. Di mana bisa diketahui? Ya, biasanya pada motor-motor listrik nilai efisiensinya tercantum di nameplate bodi motornya. Bisa dilihat nantinya. Misalkan Anda ke lapangan, bisa dilihat di nameplate motornya itu ada nilai efisiensi motor berapa. Nah, kemudian selanjutnya adalah efisiensi yang ada pada sambungan antara motor, ya, kepada fan-nya, yaitu berupa belt, ya. Jadi macam-macam, ada yang berupa belt, ya, ada juga yang berupa kopling langsung, ya, cakram kopling seperti itu ada, dan itu masing-masing memiliki efisiensi. Pada belt efisiensinya itu 95%, berarti ada 5%, ya, kehilangan energi yang dibuang, ya. Jadi energi pada belt yang terserap hanya 95%, ya. Jadi misalkan Anda memakai sepeda motor misal, ya, itu ada yang motor memakai belt, ya, motor-motor matic memakai belt, ada yang memakai rantai, ya, ada yang juga memakai kopling langsung, ya. Misalkan motor-motor besar, ya, itu memakai gearbox, ya, memakai long shaft gearbox, ya, jadi memakai ulir seperti itu. Nah, efisiensinya juga akan berbeda, ya. Kemudian pada fan ini memiliki efisiensi tersendiri. Dia memiliki efisiensi 65%, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung nilai efisiensi pada satu sistem aplikasi fan ini, ya? Maka menghitungnya adalah berupa pengurangan, ya. Jadi setiap deviasi dari line ke motor ke belt ke fan, kemudian ditotalkan pengurangan itu menjadi satu nilai efisiensi tersendiri. Jadi ini efisiensinya akan bertambah rendah, ya, menjadi 51,96, di skenario 1 skenario 55, skenario 3 55%. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem efisiensi, ya, sistem efisiensi. Jadi yang ditulis dalam perhitungan penghematan energi, ya, saving energi, ya, itu adalah nilai sistem efisiensinya dalam satu sistem proses, ya. Jadi di sini dijelaskan dalam satu sistem proses penggunaan aplikasi fan, ya, maka disebut sistem efisiensi fan ini totalnya adalah 51%, 51,96% sampai 55,02%, ya. Artinya efisiensi yang paling tinggi itu adalah yang paling baik. Artinya apa? Jika kita melihat nilai total efisiensi, misalkan 51,96, maka ada sekitar 48,9
something ya, 48% energi yang terbuang pada skenario 1 ya. Begitu juga pada skenario 2, berarti ada sekitar 45% energi yang terbuang ya. Jadi maka dipilih yang wajib pilih adalah dengan nilai efisiensi paling tinggi. Artinya pembuangan energi, waste energi paling rendah. Nah, itulah yang dinamakan sistem efisiensi. Bagaimana dengan hubungannya dengan nilai efisiensi terhadap penggunaan daya? Ya, maka disebut di sini adalah misalkan pada inputnya yang dibutuhkan untuk motor adalah yang masuk ke motor adalah 75,35 kW ya. Motor itu mempunyai daya 85 sekian kW ya. Belt adalah 93 sekian, di fan menjadi 143 gitu ya. Kenapa ini bisa seperti ini? Ya, karena penggunaan daya dari awal sampai ke akhir itu akan semakin bertambah. Ya, nih saya jelaskan lagi. Maka bertambahnya karena apa? Bertambahnya itu penggunaan daya tersebut adalah karena adanya kehilangan energi yang harus ditanggung ya, yang harus disubstitusi oleh total efisiensi tadi. Jadi misalkan di sini si motor dengan efisiensi 85%, dia menggunakan daya 88, sekian kilowatt ya, sampai di motor ya, sampai di motor. Kemudian sampai di belt ya, nilai dayanya menjadi bertambah menjadi 93 sekian. Sampai di fan nilai dayanya menjadi 143 sekian. Di total maka menjadi 143,56 kilowatt. Nah, inilah yang harus, nilai ini yang harus ditanggung oleh suatu sistem proses. Gitu ya. Jadi ini yang harus diketahui bahwa nilai efisiensi itu ya semakin ke hilir ya, dari hulu ke hilir, maka akan mengakibatkan penggunaan daya yang semakin besar. Nah, yang semakin besar inilah yang harus ditanggung kembali kepada total sistemnya itu ya. Dan 143, sekian inilah yang harus diasup oleh suatu sistem. Jadi sekitar 143,56 kW lah yang harus disediakan oleh sistem fan ini agar fan ini bisa bekerja dengan optimal, dengan memiliki efisiensi paling tinggi. Oke, kemudian bagaimana dengan pembiayaannya? Ya, pembiayaannya juga akan seperti itu. Ya, semakin ke hilir maka perhitungannya juga akan semakin besar. Ya, contohnya di sini adalah pada contoh ini pada total yang paling kanan maka akan semakin besar biaya yang digunakan sampai di hilirnya. Nah, itulah yang akan harus ditanggung oleh suatu sistem yang memiliki variasi dalam efisiensi.